Ya berarti kan kembali lagi ke hati nurani masing-masing manusia ya, kepekaannya, dia itu merasakan frekuensi atau tidak itu kan kembali lagi ke manusianya. Kalau tidak bisa merasakan ya bahaya. Ketika tidak tahu zaman ini, tidak bisa menilai zaman ini ya akan bahaya bagi dirinya, akan mengancam dirinya sendiri. Ya karena ya keterikatan tadi, ya keterikatan dengan pendidikannya, dengan apa yang dia miliki, apa yang dia sukai, hobinya, segala macam. Itu kan membuat dia itu tertutup oleh zaman apa yang sedang terjadi saat ini, seperti itu. Belum lagi nanti gempa bumi yang hebat, yang dahsyat, itu orang sudah lari kocar-kacir ke sana kemari ya, berteriak, minta tolong, minta segala macam. Ya karena mereka tidak mengenal zaman ini, seperti itu. Makanya ketika kalian menyadari, ya berjaga-jagalah, berhati-hati, jangan takut, jangan khawatir. Intinya ya kalian mencari hadirat Tuhan selama kota kalian itu belum terjadi apa-apa. Bukan berarti kota kalian belum terjadi apa-apa itu kota kalian selamat itu tidak ya. Itu kan nunggu nunggu giliran saja, nunggu jatahnya saja. Kan kemarin aku sudah sampaikan ya dari Sabang sampai Merauke itu benar-benar disaring ya, difilter semakin ketat. Jadi tersisa orang-orang yang beriman saja, orang-orang yang penuh kasih, orang-orang yang sudah bertobat itu akan tetap hidup. Kan diseleksi besar-besaran. Apalagi nanti masuk 2026, 2027 itu lebih lebih parah lagi. Jadi seleksinya semakin ketat seperti itu. Terus orang-orang yang apa namanya dipakai untuk pencucian uang, dipakai untuk hasil korupsi itu nanti akan pada ketangkap semuanya. Jadi barang-barang yang sudah dikorupsi, barang-barang yang sudah apa namanya pencucian uang itu nanti akan disita semuanya ke depannya seperti itu. Makanya kalau kalian itu punya kepekaan ya berdoalah bagi pemimpin kalian ya supaya pemimpin kalian itu tidak serakah. Pemimpin kalian itu harus berbagi kepada rakyatnya. Karena ketika pemimpin kalian tidak adil, tidak berbagi dengan rakyatnya, itu bencananya semakin hebat, lebih parah lagi, bahkan bisa saja ya ya porak-poranda, hancur total seperti itu. Kalau sampai pemimpin negaranya saja tidak memperhatikan rakyatnya ya, seperti itu akan berkali lipat lagi frekuensi itu akan dinaikkan. Bahkan tiba-tiba saja ya kota itu langsung ya luluh lantah tanpa ada kabar atau apa namanya desas-desus atau kisi-kisi dari BMKG atau cuaca. Nah itu langsung tiba-tiba saja terjadi. Kalau di pemimpin daerah itu atau negara itu tidak berbagi dengan rakyatnya ya akan semakin hebat bencananya. Seperti itu. Jadi ya kalian tetap berjaga-jaga, tetap tidak tidak usah takut, tidak usah khawatir. Ya karena memang semuanya itu kan harus diseleksi ya. Siapa-siapanya kan ke depannya itu semakin terfilter, lolos dari banjir bandang, lolos dari gempa bumi, lolos dari tanah longsor, lolos dari likuifaksi, lolos dari tsunami. Itu kan semuanya diseleksi semuanya. Jadi ketika orang itu tersisa, ya dia mau tidak mau akan bersaksi, muncul bersaksi, menyatakan bahwa di kotanya itu terjadi kuasa Tuhan dinyatakan di kota itu, seperti itu. Karena ya memang harus seperti itu, kembali lagi ke zaman yang seperti sedia kala. Tumbuh-tumbuhan, hewan, pohon-pohon yang hijau, pohon-pohon yang rindang, tidak ada perusakan alam, tidak ada penebangan pohon yang liar. Nah, seperti itu. Tidak ada penjualan pulau, tidak ada apa namanya kerjasama untuk menjual apa yang dimiliki oleh negara ini dijual kepada asing. Nah, itu kan sudah tidak benar ya, sudah apa namanya serakah untuk menimbun uang ke dalam dirinya sendiri. Itu kan tidak disukai oleh Tuhan. Harusnya kan ya berbagi.
Kalau punya banyak sekali uang, ya berbagi kepada orang-orang yang miskin, misalnya orang-orang yang di pinggir jalan, orang-orang yang mengemis, terus pemulung, tukang-tukang sampah. Nah,